Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran ke-1, muatan mapel IPA tentang perkembangbiakan hewan. Yuk, langsung saja kita simak videonya. Apakah kamu seorang penyayang hewan? Apa manfaat hewan bagi manusia? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari bersama. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak sekali jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan sebagai binatang peliharaan. Ya, seperti hewan berikut ini. Gajah putih. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Selain gajah putih, di Indonesia juga terdapat banyak sekali jenis ikan. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari oleh negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Ya, burung takur. Burung takur adalah burung yang hidup di negara Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Sama seperti tumbuhan, setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Tujuan hewan berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan itu? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Secara umum, ada dua macam jenis perkembangbiakan hewan, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan secara generatif. Hewan yang berkembang biak secara generatif adalah hewan yang melalui proses perkawinan atau bertemunya sel telur dan sel sperma. Perkembangbiakan ini disebut juga sebagai perkembangbiakan seksual. Tahukah kamu bahwa perkembangbiakan hewan secara generatif dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu ovipar, bertelur, vivipar, beranak atau melahirkan, dan ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Kira-kira apa maksud dari ketiga cara itu ya? Mari kita pelajari ketiga cara tersebut. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Embrio berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari dalam tubuh induknya. Contoh hewan ovipar yaitu ayam, burung, ikan, dan kura-kura. Untuk dapat menetas, telur membutuhkan proses pembuahan. Secara umum, proses pembuahan ada 2 macam, yaitu pembuahan dalam atau biasa disebut dengan pembuahan internal dan pembuahan luar atau pembuahan eksternal. Pembuahan dalam adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Contohnya pada burung, unggas, dan serangga. Sedangkan pembuahan luar adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan betina. Contohnya yaitu pada ikan mas. Ikan mas betina akan mengeluarkan telur dari dalam tubuhnya. Kemudian
Ikan mas jantan akan membuahi telur tersebut di luar tubuh ikan betina. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Embrio berkembang di dalam tubuh induknya atau dalam rahim induk, baru kemudian dilahirkan. Contoh hewan vivipar yaitu sapi, kucing, dan lumba-lumba. Umumnya, hewan yang baru dilahirkan, kondisi tubuhnya masih lemah. Itulah sebabnya induknya akan segera menyusuinya. Hewan yang menyusui anaknya disebut dengan mamalia. Sebagian besar mamalia hidup di darat, namun ada juga mamalia yang hidup di laut seperti paus dan lumba-lumba. Kalian tahu tidak, mamalia memiliki ciri-ciri utama dibandingkan hewan-hewan lain. Ciri-ciri hewan mamalia yaitu memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, tubuhnya ditutupi oleh rambut, dan mengandung kelenjar lemak, kelenjar keringat, dan sebagainya, memiliki 2 pasang alat gerak yang bervariasi. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Tentu saja ada. Ya, ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Contoh hewan ovovivipar yaitu buaya, ikan pari, dan platypus. Nah, sudah tahu kan bagaimana cara perkembangbiakan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Selanjutnya, mari kita pelajari ciri-ciri dari ketiga cara perkembangbiakan tersebut. Ciri-ciri ovipar yaitu berkembang biak dengan cara bertelur, tidak memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu, serta tidak menyusui anaknya. Ciri-ciri vivipar yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan, memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu, menyusui anaknya, serta biasanya memiliki rambut atau bulu. Dan yang terakhir yaitu ovovivipar. Ovovivipar tidak mempunyai ciri khusus, namun yang membedakannya karena mereka mengandung calon anaknya di dalam bentuk telur yang disimpan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Setelah menetas, induknya akan melahirkan calon anak tersebut. Ya, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai cara perkembangbiakan pada hewan. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.